Begitu sampai di rumah, Araf langsung keluar dari mobil dan masuk begitu saja ke dalam rumah. Meninggalkan Nay yang hanya bisa manyun karena sikap Araf yang sebelumnya mirip es doger. Dingin-dingin manis. Kini kembali ke settingan awal. Bahkan jadi jauh lebih dingin. Dasar saraf kang marah. Gerutu Nay sambil menutup pintu mobil kencang-kencang. Nay melangkah lebar-lebar menyusul Araf masuk. Tapi baru juga dia sampai di ruang tamu, Nay langsung berjingkat mendengar suara pintu kamar Araf yang dibanting. Ih, hobi banget bikin jantungan sih. Lama-lama aku bisa koid muda kalau kayak gini. Ucap Nay sambil mengelus dadanya. Tapi Nay tak mau ambil pusing. Walaupun tidak menyetir, menempuh perjalanan selama 5 jam plus singgah di hotel selama 1 jam untuk merasakan spot jantung sudah sukses membuat Nay merasa lelah. Dia butuh istirahat sekarang, dan meluruskan pinggangnya yang terasa panas karena kelamaan duduk. Soal Araf bagaimana nanti saja. Nay yakin Araf juga pasti sama lelahnya. Bahkan lebih lelah karena harus menyetir seserius tadi. Mungkin juga leher lelaki itu bakalan sakit karena selama menyetir Araf terus menatap lurus ke depan. Jadi sudah pasti urat-urat lehernya tegang. Bruk, Nay langsung melemparkan dirinya ke atas ranjang. Rasa ngantuk membuatnya menguap lebar. Tapi ketika baru memejamkan mata, yang terbayang oleh Nay adalah rasa bibir Araf yang seperti rendang. Karena kebetulan lelaki itu memang habis makan rendang saat mereka mampir di rest area. Perlahan tangan Nay bergerak menyentuh bibirnya sendiri. Oh my god, first kiss aku dicolong si kodok saraf. Ucap Nay yang bukannya merasa sedih atau kesal tapi malah tersenyum lebar sampai giginya kering. Kok kayak ada manis-manisnya gitu ya? Nay menutup wajahnya. Malu sendiri membayangkan apa yang sudah terjadi antara dirinya dan Araf di hotel tadi. Memang Nay sempat syok dengan ciuman paksa itu. Makanya dia sampai menangis. Takut jika Araf sampai kelepasan dan nanti sekolahnya malah jadi berantakan. Tapi sekarang, ketika membayangkan kembali adegan betapa ganasnya Araf tadi, Nay tidak bisa untuk tidak cengir-cengir. Astaga, mungkin otaknya memang sudah geser. Hanya saja sebagai remaja yang belum pernah dekat dengan lelaki segitu intimnya, Nay juga tak bisa menahan senyumnya saat sadar kalau di usianya yang sekarang ini akhirnya dia bisa berciuman. Dan orang yang mencuri ciuman pertamanya juga bukan orang yang jelek, malah orang yang ganteng maksimal. Kelewat ganteng untuk Nay yang pas-pasan. Nay terbangun saat merasa terganggu atas ulah para cacing di perutnya yang sedang berdemo minta diberi empan. Memang sejak pagi Nay baru makan sedikit, paling 2 suap saja. Itu pun juga karena dipaksa oleh Araf. Sekarang, lepas dari masa-masa galau beratnya itu, Nay baru ingat untuk makan. Lebih tepatnya dipaksa ingat oleh para cacing yang hampir pingsan berjamaah karena belum diberi makan. Akhirnya mau tak mau Nay berjalan keluar dari kamarnya, sambil mengucek matanya yang masih setengah berat. Gak ada apa-apa, gumam Nay saat tak mendapati apapun di dapur untuk dimakan atau dimasaknya malam ini. Karena malas keluar untuk beli makanan, akhirnya Nay kembali ke kamar untuk mengambil ponselnya. Di saat seperti ini memang lebih baik untuk pesan makanan secara online saja. Setelah melihat-lihat menu apa yang enak untuk disantap malam ini, pilihan Nay jatuh kepada pecel ayam. Pak Araf pasti juga lapar karena belum makan malam. Pesan yang sama aja deh daripada ribet tanya dia dulu mau makan apa. Nay lalu memesan 2 pecel ayam. Setelah itu kembali menaruh ponselnya di ranjang. Sambil menunggu pesanan dibuat dan diantarkan, Nay memilih untuk mandi setelah itu sholat isya. Kebetulan tadi dia tidur sebelum azan isya berkumandang. Karena itu Nay belum sholat isya. Lagi ngapain sih? Apa masih pingsan karena kecapean? Nay terus melirik pintu kamar Araf yang sejak tadi belum terbuka dan menampilkan sosok lelaki yang sejak tadi ditunggunya. Padahal sebelum turun untuk mengambil pesanan, Nay sudah mengetuk pintu kamar Araf dan mengajak lelaki itu untuk makan. Tapi Araf memang tidak menjawab apa-apa sih. Dan sekarang, setelah sebungkus pecel ayam milik Nay sudah habis, lelaki itu masih belum menunjukkan batang hidungnya. Membuat Nay jadi risau. Apa panggil sekali lagi ya? Mungkin tadi udah bangun tapi tidur lagi saking ngantuknya. Nay pun memutuskan untuk naik ke lantai 2. Setelah membuang kertas nasi bekas makannya lalu mencuci tangan.
Dia takut jika Araf sampai masuk angin jika tidak makan, karena biasanya jika pergi-pergian jauh Nay rawan masuk angin. Apalagi jika dia sudah diserang mabuk kendaraan. Otomatis perut Nay akan kosong karena dia sama sekali tidak nafsu makan. Tok tok tok, Nay mengetuk pintu kamar Araf begitu sampai di depan kamar laki itu. "Pak, makan dulu pak," ucap Nay sambil mengetuk pintu. Tapi tak ada jawaban dari dalam, membuat tebakan Nay kalau Araf mungkin masih tidur makin menguat. Ceklek, dengan ragu dan hati-hati Nay membuka pintu secara perlahan, lalu mengintip ke dalam untuk melihat apakah Araf sedang tidur. Tapi karena tak mendapati Araf di ranjangnya, Nay melebarkan pintu sedikit lagi. Barulah kemudian netranya menemukan pemandangan yang membuat hatinya merasa adem. Masya Allah, kalau lagi sholat kok Pak Araf gantengnya bisa nggak ketulungan gini sih. Benar-benar kelihatan kayak sosok imam masa depan yang sempurna. Batin Nay ketika melihat Araf yang sedang sholat. Araf yang mengenakan baju koko dan kopiah hitam, plus sedang khusyuk membaca surat dengan suara lirih, ketika sedang dalam posisi berdiri bersendekap entah kenapa tampak berkali-kali lipat lebih ganteng juga berwibawa. Pembawaannya yang sudah seperti es balok kini kelihatan seperti matahari pagi, adem dan menyilaukan, membuat Nay sampai tak berkedip menatap lelaki itu. Nay menyentuh jantungnya yang dak-dikdukser saat membayangkan kalau dia bisa sholat berjamaah dengan Araf. Ya ampun, membayangkan saja sudah membuat pipi Nay terasa memanas, dan senyumnya otomatis melebar. Karena baru di kepala saja bayangan itu sudah terasa sangat so sweet. Apalagi kalau benar-benar bisa dipraktikkan. Karena tak mau otaknya malah makin melalang buana, Nay memutuskan untuk menutup kembali pintu kamar Araf. Terlalu lama melihat Araf sholat nanti bisa membuat Nay terserang asma. Kalau begitu bisa berabe. Karena Nay tak punya tabung oksigen. Artinya dia bakal butuh nafas buatan. Usai sholat dan membaca doa, Araf melepaskan kopiahnya dan menyisir rambutnya dengan jari, lalu melipas sajadahnya. Ketika melihat jam, sudah pukul 10 malam. Pantas saja perutnya lapar. Araf juga tadi mendengar Nay yang kembali memanggilnya dan menyuruhnya makan. Setelah menaruh sajadah di tempat semula, Araf lalu keluar dari kamarnya. Tapi betapa terkejutnya dia saat melihat Nay yang dikiranya sudah kembali ke kamarnya atau sedang menunggu di meja makan. Ternyata sedang berdiri di depan kamarnya. Ngapain dia menunggu di depan kamar? Batin Araf bertanya-tanya. Tapi sebisa mungkin dia menetralkan ekspresinya. Dia masih kesal dengan Nay dan tak mau bicara apapun dengan gadis itu. Atau sekedar kelihatan memperhatikan Nay. Nay sendiri yang sejak tadi melamun baru sadar atas kehadiran Araf pun langsung terlonjak kaget. Kuda Nil terbang. Nay buru-buru membekap mulutnya saat kelepasan latah. Setelah itu buru-buru menyingkir dari depan pintu sambil meringis malu. Dia jadi kelakapan sendiri. Salting karena ketawa sedang menunggu Araf. "Itu pak, aku udah beli pecel ayam buat bapak makan malam. Udah aku siapin di meja. Jadi bapak bisa langsung makan sekarang biar gak kemalaman," ucap Nay cepat karena saking groginya. Araf melirik sekilas pada Nay tanpa ekspresi. "Terima kasih," ucapnya. Lalu langsung pergi melewati Nay tanpa mengatakan apapun lagi. "Udah, makasih doang. Gak nanya aku udah makan atau belum atau bilang apa gitu?" Tanya Nay dengan wajah lesu begitu Araf sudah menuruni tangga. Dia yakin jika Araf masih ngambek kepadanya. Keesokan harinya, Araf yang sedang berjalan melewati lapangan basket, memilih duduk di tribun untuk menyaksikan anak-anak di kelas Nay yang saat ini sedang dalam jam pelajaran olahraga dan praktek basket. Tampak para siswa laki-laki bergantian mencoba memasukkan bola ke dalam ring. Baru setelah itu giliran para siswa perempuan. Dan saat tiba giliran Nay yang disuruh memasukkan bola basket itu ke dalam ring, Araf tertawa saat gadis itu berkali-kali gagal. Entah karena payah atau memang tubuh Nay yang kependekan, membuat Nay sulit sekali untuk memasukkan bola. Nay bahkan sudah melompat cukup tinggi. Tapi tetap saja bola yang dilemparnya bantaran hanya terpentok di ujung ring saja. Kadang hanya menyentuh jaring. "Udah Nay, ganti yang belakang sekarang. Nanti kita gak kelar-kelar nunggu kamu masukin bola." Araf
kembali tertawa saat melihat ekspresi Pak Kahfi yang frustasi karena Nay masih tak bisa juga memasukkan bola. Dan ketika semua siswi perempuan sudah mendapatkan giliran untuk mencoba memasukkan bola, tiba giliran siswa laki-laki untuk melakukan tanding basket dalam 2 regu. Araf yang memang sedang tak ada jadwal mengajar memilih untuk tetap duduk di tribun menyaksikan pertandingan basket itu. Ayo Ciko, semangat. Anggar, bisa, yuk bisa. Oper bolanya, Des. Suara teriakan menyemangati terdengar dari siswa perempuan yang kini sedang duduk di pinggir lapangan menyaksikan pertandingan itu. Ayo Ciko, lempar bolanya. Nay juga ikut berteriak menyemangati salah satu siswa laki-laki yang jadi kapten salah satu regu. Araf agak sedikit terusik saat mendengar Nay menyemangati laki-laki lain. Tapi bibirnya menyunggingkan senyum mengejek karena nyatanya lelaki yang disemangati Nay tampaknya tak jago main basket. Bahkan bisa dibilang tak ada siswa laki-laki di kelas Nay yang mungkin berpotensi jadi pemain basket. Karena sudah 10 menit berlangsung, tapi tak ada satupun dari mereka yang berhasil mencetak angka. Boleh saya ikutan, Pak? Araf menawarkan diri saat pertandingan dihentikan sementara, agar para siswa bisa istirahat sejenak untuk memulihkan tenaga setelah berlari bolak-balik, memperebutkan juga mengoper bola selama 10 menit namun belum ada yang menang sama sekali. Para siswi yang mendengar itu langsung menjerit senang. Kasih Pak, biar kita bisa cuci mata lihat yang seger-seger. Teriak salah satu siswi yang langsung ditimpali oleh yang lain dengan permintaan serupa. Bahkan mereka mulai ribut sendiri karena tak sabar ingin melihat Araf main basket. Kalau Pak Araf main, aku bakal semangatin Pak Araf. Iya, aku yakin Pak Araf pasti bakal menang. Wih, jodoh gue tuh mau main, yakin gak bakalan kalah. Lihat aja badannya bagus gitu, pasti rajin olahraga, dan main basket itu gampil buat dia. Dari semua kalimat yang didengarnya, Araf sama sekali tak mendengar suara Nay. Tapi dia tersenyum dalam hati saat Nay sedang menatapnya sambil tersenyum seakan juga turut menantikannya bermain. Oke Pak, boleh banget, ucap Pak Kahfi. Dan biar adil, saya juga ikutan, biar imbang lawannya. Para siswi langsung menjerit histeris saat Pak Kahfi mengumumkan kalau dia akan ikut tanding basket. Ini pasti bukan hanya akan menjadi pertandingan basket yang seru secara permainan, tapi juga seru untuk cuci mata karena kedua guru yang ingin ikut tanding basket itu memang sama-sama ganteng dan kerennya. Dan benar saja dugaan mereka. Pertandingan yang tadi kelihatan membosankan saat ini berubah jadi pertandingan yang mendebarkan. Antara Araf dan Pak Kahfi sama-sama berlomba untuk mencetak angka. Pakaian dinas yang dipakai oleh Pak Araf juga tak menghambat ruang gerak lelaki itu. Araf tampak luwes saat berlari sambil membawa bola dan melemparkan ke dalam ring. Pak Araf, Pak Kahfi, Pak Kahfi. Para siswi itu membuat 2 kubu untuk menyemangati masing-masing tim, yang saat ini dipimpin oleh Araf dan Pak Kahfi. Walau ada juga siswi yang oleng, kadang menyemangati Araf dan kadang menyemangati guru olahraganya. Araf sendiri sambil menunjukkan aksi di lapangan matanya sesekali menatap ke arah penonton. Tepatnya melirik Nay yang sedang tersenyum takjub memperhatikan permainannya. Karena itu, Araf makin semangat untuk memberikan penampilan terbaiknya. Hitung-hitung sekalian tebar pesona di depan sang istri. Mau menunjukkan kalau dia tak kalah keren dari yoga atau lelaki manapun. Prit, waktu pertandingan habis, dan tim Araf berhasil memenangkan pertandingan. Ini Pak, minum punyaku aja Pak. Sini Pak, saya lapin keringatnya. Jangan Pak, pakai handuk aku aja Pak. Para siswi langsung mengerubungi Araf begitu lelaki itu selesai bertanding. Mereka berebut menawari minum dan mengelap keringat Araf. Nay yang melihat itu langsung menengus kesal dan memilih pergi dari lapangan. Padahal ini belum siang-siang amat, tapi entah kenapa terasa panas. Lebih baik dia ke toilet untuk membersihkan diri sekaligus menenangkan hatinya daripada panas-panasan di lapangan. Sementara Araf yang melihat kepergian Nay buru-buru ikut pergi meninggalkan lapangan. Maaf, saya mau membersihkan muka di toilet saja, tolak Araf sambil membelah kerumunan. Para siswi yang sedang mengerubunginya langsung menghembuskan nafas kecewa, karena tak ada satupun yang tawarannya diterima oleh Araf. Bahkan lelaki itu main pergi begitu saja dengan cepatnya. Sok ganteng banget sih, gerutu Nay, tapi kemudian dia menghembuskan nafas berat. Tapi dia emang ganteng sih, ralatnya. Cuma caper banget. Pasti dia lagi kesenengan tuh dikerubutin cewek-cewek kayak gitu.
Lanjutnya yang masih kesal karena teman-teman perempuannya tadi pada mengerubungi Araf dan menawarkan minum kepada lelaki itu. Nay melirik botol minum yang dibawanya tadi. Sebenarnya dia juga ingin mendekati Araf dan menawarkan minum kepada lelaki itu saat melihat Araf yang kelihatan capek dan berkeringat. Tapi Nay juga masih ingat kalau sampai pagi tadi Araf masih bersikap dingin kepadanya. Bahkan lelaki itu juga tak mengatakan apa-apa saat memboncengnya pergi ke sekolah. Jadi Nay tak mau mempermalukan diri sendiri untuk mendekati Araf hanya untuk mendengarkan penolakan dari lelaki itu. Merasa sudah selesai mencuci muka dan menenangkan perasaan dongkolnya, Nay lalu keluar toilet. Tapi baru saja membuka pintu, seseorang dengan cepat mendorongnya untuk kembali masuk dan menyadarkannya punggungnya ke dinding, membuat posisi Nay terhimpit. "Bapak ngapain di sini?" tanya Nay kaget. Araf menjauhkan tubuhnya lalu berdaham. "Kamu punya tisu atau handuk kecil?" tanya Araf yang membuat Nay mengernyit bingung. Tapi gadis itu tetap mengangguk. "Kalau gitu tolong bantu saya mengelap keringat saya," ucap Araf dengan mata menatap ke arah lain, agak grogi. "Kenapa aku? Bukannya tadi banyak yang nawarin?" tanya Nay jutek. Araf tersenyum samar lalu menjawab, "Kamu itu kan istri saya, dan kalau orang tua kamu kebetulan datang ke sekolah dan melihat perempuan lain mengelap keringat saya, apa yang bakal mereka pikirkan tentang saya?" Nay tak menjawab lagi, percaya saja dengan penjelasan Araf. Ya kalau dipikir-pikir secara logika, buat apa juga orang tua Nay ke sekolahan cuma buat mantau menantunya. Tapi sekali lagi, Nay kan memang agak lelah. Lalu tanpa membuang waktu, tangan Nay bergerak mengelap wajah dan leher Araf yang basah oleh keringat. Tangannya sedikit kaku karena saking groginya berdiri sedekat ini dengan suaminya itu. "Kamu bawa minum?" tanya Araf setelah Nay selesai mengelap keringatnya. Nay lalu menyodorkan botol airnya kepada Araf yang dengan cepat diterima lelaki itu. Bahkan Araf tanpa tahu malunya meneguk habis isi botol air minum itu lalu menyerahkan kepada Nay. Saat Araf bergerak menuju wastafel untuk membersihkan wajahnya, Nay langsung pergi keluar. Takut jika nanti ada yang melihat dia sedang berada di dalam toilet bersama Araf. Tapi bukannya kembali ke kelasnya, Nay malah menunggu lelaki itu di tembok samping pintu toilet. "Loh, kenapa kamu masih di sini?" tanya Araf setelah selesai merapikan dirinya. Mendengar pertanyaan lelaki itu, Nay langsung garuk-garuk kepala. Salah tingkah. Aku nunggu bapak," jawab Nay. "Nungguin saya? Buat apa?" Nay juga bingung kenapa dia malah menunggu Araf segala. Tapi kemudian Araf tertawa melihat wajah bingung Nay. "Kamu kira saya perempuan yang ke kamar mandi aja harus ditunggu-tungguin segala?" Kadung malu, Nay buru-buru lari meninggalkan Araf tanpa mengatakan apapun, membuat Araf kembali tertawa sambil geleng-geleng kepala. Sore hari, saat ini Nay sudah siap di halaman belakang rumah Araf. Lelaki itu tadi memintanya untuk menunggu di sana setelah sholat asar. Pulang sekolah tadi, Araf sempat menanyakan apakah Nay memang tidak bisa main basket. Dan Nay menjawab iya. Dan untuk itulah Nay menunggu Araf sekarang. Karena lelaki itu bilang ingin mengajarinya main basket. "Udah siap?" tanya Araf. Nay menoleh dan menatap Araf yang saat ini mengenakan baju basket yang menampakkan otot lengan lelaki itu yang membuat Nay kedip-kedip kelilipan. Ya Allah, kok pakai baju apa aja Pak Araf selalu kelihatan ganteng banget. Batin Nay yang mencoba mengatur nafasnya agar bisa berhembus normal. Araf menghampiri Nay sambil memantul-mantulkan bola basket di tangannya. Lalu menangkap bola itu saat sudah berdiri di samping Nay. "Kita belajar cara lempar dulu ya," ucap Araf yang sudah memosisikan dirinya di belakang Nay. Nay mengangguk, tapi sedetik kemudian dia menahan nafas ketika tiba-tiba tangan Araf menyentuh tangannya untuk membimbing Nay cara memegang bola yang benar. Araf juga memperbaiki posisi tubuh Nay tanpa bertanya apa Nay baik-baik saja saat tangan lelaki itu mampir di bahu, lengan, dan juga dagunya. Karena gadis itu hampir saja pingsan karena grogi. Buat nafas saja Nay kesulitan. Dengan kedua tangan yang menempel pada punggung tangan Nay, Araf kemudian berkata,
lempar kayak gini. Lalu melemparkan bola itu, dan masuk. Coba kamu ulangi ya seperti yang saya ajarkan tadi, perintah Araf kemudian. Tapi saat Nay mencoba melemparnya, bola itu tidak berhasil masuk ke dalam ring. Sebenarnya dia juga tidak begitu memperhatikan ucapan Araf. Apalagi saat merasakan nafas lelaki itu berhembus membelai belakang telinganya yang terhalang hijab namun masih terasa hangatnya. Nay jadi tidak fokus. Masih belum paham? Tanya Araf. Lalu lelaki itu mencotokkan sekali lagi. Araf membimbing Nay dengan sabar, namun tak juga berhasil. Sampai akhirnya setelah Nay hampir putus asa, Araf mengangkat tubuh Nay dengan memegang pinggangnya. Hingga akhirnya bola itu berhasil masuk. Nay senang bukan main. Apalagi saat untuk yang kedua kalinya gadis itu berhasil untuk memasukkan bola ke dalam ring kali ini tanpa digendong. Kemudian Araf mengajari Nay cara mendribel bola basket. Ini minum dulu. Araf menyerahkan botol minum kepada Nay saat gadis itu terduduk di paving block dengan nafas yang ngos-ngosan. Makasih ya Pak, ucap Nay sambil menerima botol air itu lalu meneguknya. Setelah itu memberikan botol airnya kepada Araf. Loh, Bapak enggak, Ci? Kenapa? Tanya Araf. Itu kan bekas aku, Pak. Ucap Nay mengingatkan kalau Araf lupa jika botol air yang digunakan lelaki itu bekas Nay. Memangnya kenapa? Kamu gak rabies kan? Nay mendengus kesal. Kalau udah selesai istirahatnya kita lanjut latihan lagi, ajak Araf. Dengan semangat Nay bangkit. Siap Pak, tanding basket. Nay menatap Araf sebelum akhirnya mengangguki ajakan suaminya itu. Setelah Araf melempar bolanya, Nay buru-buru merebut bola itu. Tapi karena memang dia masih baru, jadi Nay masih belum berhasil menyeimbangi Araf. Gerakannya yang amatiran kadang tanpa sengaja membuat Nay menginjak kaki Araf atau tubrukan dengan lelaki itu. Tapi untungnya Araf tidak marah. Lelaki itu malah tertawa. Bahkan Araf sesekali mengalah dan membiarkan Nay memasukkan bolanya ke dalam ring. Dan saat masih asik bertanding basket, tiba-tiba saja hujan turun lumayan deras, membuat Araf dengan segera berlari masuk ke dalam rumah. Tapi saat melihat ke belakang ternyata Nay masih berdiri di halaman sambil berlari-lari dengan tangan dan kepala menengadah. Nay masuk, nanti kamu masuk angin, panggil Araf memperingati. Nay menggeleng, dia ingin main hujan-hujanan mumpung tak ada geledek, hanya guru kecil saja. Sini Pak, ayo ikutan, ajak Nay sambil mengayunkan tangannya sebagai isyarat menyuruh Araf untuk keluar dari rumah dan bergabung dengannya. Araf menyilangkan tangannya di depan wajah, menolak ajakan Nay. Tapi Nay malah menghampiri lelaki itu. Ayo Pak, seru tahu hujan-hujanan gini, ajak Nay sekali lagi. Enggak, kamu aja, saya mau istirahat aja di dalam. Ayo Pak, gak enak kalau cuma sendiri aja hujan-hujanannya. Karena Nay menarik tangan Araf, akhirnya mau tak mau lelaki itu mengikuti kemauan Nay, membiarkan tubuhnya basah diguyur hujan. Nay yang tadinya lompat-lompat dan berlari kecil kita berjoget. Ayo Pak, kita ikutan joget juga. Masa hujan-hujanan cuma berdiri kayak pohon gitu sih? Saya nggak bisa joget. Lagian buat apa joget-joget di tengah hujan? Jawab Araf. Masa sih Pak? Iya. Ih, aku ajarin deh kalau gitu, paksa Nay. Tapi Araf tetap menolak. Bukan tak bisa, tapi dia malu jika harus bertingkah seperti yang dilakukan Nay sekarang. Makanya dia hanya diam memperhatikan Nay yang menari-nari di bawah rintik air yang mengguyur tubuh mereka. Sudah, ayo masuk. Nanti kalau kelamaan hujan-hujanan kamu bisa sakit. Araf mengajak Nay untuk kembali ke dalam rumah setelah cukup lama mereka berada di halaman. Nay akhirnya menurut. Lagi pula tangannya juga sudah tampak keriput karena kedinginan. Begitu masuk ke rumah, Nay mengusap kedua lengannya. Araf yang melihat tubuh Nay yang menggigil juga bibir gadis itu yang berwarna keunguan langsung mengambil handuk dan memakaikannya ke tubuh Nay. Khawatir jika Nay sampai sakit. Keringkan tubuh kamu pakai handuk, habis ini mandi air hangat, ucap Araf yang tampak cemas. Tapi Nay malah terkekeh. Bapak ini kayak ibu aku. Gak apa-apa kok Pak, aku udah biasa mandi hujan gini, jadi gak bakalan sakit. Ya udah mandi sana, jangan ngelawan terus kamu. Nay memanyunkan bibirnya lalu melangkah ke kamar untuk mandi. Malam hari,
Nay menatap punggung Araf dengan kedua tangan menopang dagu. Setelah pagi tadi menunjukkan kepada Nay keahlian bermain basket, bahkan lelaki itu juga mengajari Nay bermain basket sore tadi. Sekarang Araf sedang menunjukkan keahliannya yang lain yang tak pernah Nay duga, yaitu Araf bisa memasak. Tadi sebenarnya Nay yang ingin memasak, tapi Araf melarangnya saat mendapati Nay bersin-bersin. Araf meminta Nay untuk duduk menunggu saja selagi lelaki itu memasak nasi goreng plus telur mata sapi untuk mereka berdua, dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh Nay sebelumnya. Pak Araf kok nggak pernah cerita kalau bisa masak sih? Tanya Nay penasaran. Araf menoleh sekilas sebelum kembali melanjutkan menumis bumbu nasi goreng. Kamu nggak pernah tanya, jawab Araf singkat. Bisa masak yang lain selain nasi goreng sama telur, Pak? Araf hanya mengangguk. Masak apa aja, Pak? Araf menyunggingkan bibirnya tanpa menoleh kepada Nay. Mendadak jiwa pamernya meronta-ronta. Dia jadi ingin Nay tahu kualitas asli seorang Araf biar gadis itu tahu bahwa dia bukan lelaki biasa yang hanya tampan dan pintar saja. Banyak. Saya bisa masak makanan barat, Cina, juga Nusantara. Saya juga bisa buat beberapa kue khas Eropa. Araf menyebutkan satu persatu kebiasaannya dalam memasak sambil melirik ke arah Nay. Seketika senyum Araf semakin lebar saat mendapati mata Nay yang membulat karena kagum kepadanya. Hidungnya sampai kembang kempis saking bangganya dia. Wah, ternyata Bapak hebat banget ya. Keren banget, Pak, puji Nay tanpa malu. Gadis itu bahkan mengacungkan kedua jempolnya untuk Araf. Sambil mengamati Araf masak, Nay sesekali bertanya yang kadang dijawab oleh Araf. Dan begitu selesai masak, dengan cepat Nay membantu Araf untuk membawakan 2 piring yang sudah berisi nasi goreng beserta telur ceploknya. Biar saya saja, larang Araf. Tapi Nay menolak. Aku aja yang bawa, kan Bapak udah masak. Masa aku gak bantuin apa-apa sih? Akhirnya Araf membiarkan Nay untuk membawakan piring ke meja sementara dia mengambil 2 buah gelas di rak sebelum menyusul Nay. Enak banget, Pak, puji Nay setelah menyantap sesuap nasi goreng buatan Araf. Araf hanya manggut-manggut, sedikit jaga image di depan Nay. Syukurlah kalau kamu suka. Nanti kapan-kapan ajarin aku masak juga ya, Pak, pinta Nay. Araf menatap gadis itu sejenak sebelum menyuapkan nasi goreng ke mulutnya. Saya gak janji. Lagi pula sepertinya kamu bisa masak. Dan saya juga ingin makan masakan kamu. Kalau bisa setiap hari. Blus, pipi Nay langsung memerah. Memasak untuk Araf. Setiap hari. Ya ampun, Nay jadi salting sendiri. Membayangkan kalau dia dan Araf sudah seperti suami istri sungguhan. Padahal kenyataannya memang begitu. Tapi Araf yang khawatir sedikit mencondongkan tubuhnya pada Nay lalu menyentuh kening gadis itu. Bapak ngapain? Tanya Nay bingung. Badan kamu agak anget, pantas saja muka kamu sampai merah begitu. Mendengar itu, Nay juga ikutan memegang keningnya. Merasa mungkin ucapan Araf ada benarnya. Kalau dia sedang demam. Nay tidak tahu kalau demam yang dialaminya sekarang bukan karena sakit, tapi karena hal lain. Habis makan langsung istirahat ya, biar cepat turun demamnya, ucap Araf lembut. Nay yang gugup langsung mengangguk saja, kemudian melanjutkan makannya. Minum dulu ya sebelum ke kamar. Araf menyerahkan segelas susu panas yang dibuatnya ketika Nay memaksa diri untuk mencuci peralatan makan bekas mereka tadi. Loh, ini buat aku? Tanya Nay bingung. Tadinya dia kira Araf membuat susu untuk dirinya sendiri. Memang buat siapa lagi? Buat Bapak. Saya bisa bikin lagi nanti. Yang ini buat kamu dulu. Nay menatap gelas susu yang disodorkan Araf kepadanya, lalu menerimanya. Kepanasan nggak? Tanya Araf saat Nay mulai meneguk sedikit susu putih itu. Nay mengangguk. Iya, pipi aku kayaknya panas lagi, Pak. Araf mengernyitkan kening. Bingung karena dia bertanya apa, Nay malah menjawab apa. Ya udah, dihabisin susunya. Habis itu tidur. Kayaknya kelamaan main hujan-hujanan makanya kamu jadi sakit gini. Kalau besok kamu masih belum sembuh, nanti kita pergi ke dokter periksa. Nay menatap Araf tanpa mengatakan apapun. Tapi mendadak Araf jadi salting diperhatikan begitu oleh istrinya. Saya nggak mau nanti ayah dan ibu kamu ngira saya nggak bisa ngurus kamu dengan baik sampai kamu sakit. Kamu ini tanggung jawab saya sekarang. Jelas Araf yang khawatir Nay salah paham.
Ayah dan ibu gak bakal kayak gitu, Pak. Bapak lebay banget sih, ucap Nay yang membuat Araf melotot. Tapi saat Nay bangkit dari kursi setelah menghabiskan susunya, Araf melarang gadis itu untuk kembali ke dapur. Biar saya yang cuci gelasnya. Sekarang kamu ke kamar. Enggak ah, Pak. Masa Bapak udah bikinin aku susu malah Bapak juga yang cuci gelasnya. Tolak Nay. Cuma gelas 1 biji aja nggak akan bikin tangan saya patah. Tapi kan aku nggak enak kalau ngerepotin gini. Aku juga harus, Pak. Nay langsung berteriak kaget ketika Araf tiba-tiba saja menggendong tubuhnya. Membuat Nay dengan segera mengalungkan tangannya di leher lelaki itu. Kamu memang harus dipaksa dulu ya baru mau nurut, ucap Araf sambil menatap ke depan dan melangkah menuju tangga. Aku bisa jalan sendiri, Pak, rengek Nay malu. Diem. Tapi Pak, saya bilang istirahat ya istirahat, Nay. Jangan bikin saya mengulangi ucapan saya terus. Nay merapatkan bibirnya, membiarkan Araf membawanya sampai ke depan pintu kamarnya lalu menurunkan Nay. Sekarang tidur, perintah Araf. Nay mencepik, tapi menurut juga untuk masuk ke kamar. Loh, kok Bapak ikut masuk? Emang mau tidur sama aku juga? Mendengar pertanyaan polos Nay, Araf menaikkan sebelah alisnya. Kamu ngajak saya tidur sekamar dengan kamu? Enggak, Pak, bukan gitu, jawab Nay kelakapan. Saya cuma mau mastiin kamu istirahat. Jelas Araf sebelum Nay makin banyak bicara. Aku bakal tidur kok, Pak, tenang aja. Jadi Bapak bisa keluar sekarang. Araf akhirnya mengalah. Dia mengangguk dan balik badan. Makasih ya, Pak, udah nemenin aku main hujan dan ngajarin aku basket. Ucap Nay saat Araf hendak menutup pintu kamarnya dari luar. Araf melihat sekilas ke arah Nay lalu tersenyum tipis kemudian menutup pintu. Sementara Nay langsung terduduk di kasur sepeninggal Araf, memegangi jantungnya yang berdetak kencang, dan melanggar ucapannya dengan Araf. Malam ini Nay tak bisa tidur. Bukan salahnya, itu salah Araf karena membuat Nay sibuk senyum-senyum sendiri. Tanpa tahu kalau di kamar sebelah Araf juga sama tak bisa tidur dan dengan senyum-senyum memikirkan Nay. Pagi hari, setelah salat subuh, Nay kembali memeriksa isi tasnya. Buku-bukunya sudah lengkap, alat tulisnya juga sudah. Kali ini tinggal memakai kerudung saja sebelum meninggalkan kamar. Bip, 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 ponsel Nay berbunyi. Nay yakin pasti itu notifikasi dari grup kelasnya di aplikasi hijau. Entah apa yang membuat teman-temannya itu sudah pada berisik pagi-pagi begini. Nay mengabaikan bunyi notifikasi pesan itu. Memilih untuk berdiri di depan cermin meja rias dan memasang kerudung segi empatnya lalu memasang jarum pentul di bawah dagu. Siap, Nay sudah rapi dan akan berangkat ke sekolah. Tentu bareng Araf seperti biasanya. Duh, memikirkan Araf pagi-pagi begini sudah membuat Nay senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Dia jadi malu sendiri saat membayangkan nanti akan memeluk Araf ketika lelaki itu memboncengnya. Sampai ke halte depan sekolah. Padahal itu hal yang biasa. Tapi setelah kedekatan mereka kemarin, Nay jadi sulit menganggap hal sederhana itu jadi biasa-biasa saja. Pokoknya semua hal tentang Araf mendadak jadi seperti Hello Kitty. Pink, putih, manis, dan imut. Nay lalu memakai tasnya, kemudian mengambil ponsel yang berada di samping bantal. Pada ngomongin apa sih? Jangan-jangan pada bahas contekan kimia karena belum pada ngerjain PR. Gumam Nay yang penasaran dengan isi obrolan teman-teman kelasnya. Tapi saat menyalakan layar ponselnya, mata Nay langsung tertuju pada sebuah nama dari notifikasi Facebook. Pesan dari Yoga. Nay menahan nafas saat membaca 2 pesan yang dikirim oleh mantan kekasihnya itu. Nay, apa kamu masih cinta aku? Nay diam dan hanya memandangi pesan itu lama tanpa mengkliknya. Bingung mau membalas apa.